Halo Pak Effendi, kami dari kelompok 3 sekarang akan mempresentasikan tentang country brief yang kami telah buat, yaitu kasus terkait geprek bensu. Next. Jadi untuk latar belakang kasus ini melibatkan Ruben Onsu yang merupakan pemilik merek dagang ayam geprek bensu. Setelah itu juga melibatkan Beni Sujono yang merupakan pemilik ayam geprek Beni Sujono. Jadi Beni Sujono ini menggugat Ruben Onsu dengan tuntutan sebesar 100 miliar karena merasa dirugikan akibat penggunaan nama tersebut. Kasus ini kemudian diperparah dengan munculnya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Beni Sujono menyatakan bahwa hak merek ayam geprek bensu secara sah dimiliki oleh pihak Beni. Kemudian dalam kasus ini merek ayam geprek bensu telah menjadi merek yang terkenal di kalangan masyarakat, sehingga ini tidak hanya berdampak pada pihak yang terlibat tetapi juga menciptakan kebingungan di kalangan konsumen. Kemudian untuk tujuan dan rumusan masalah ini memahami penyebab sengketa merek dagang ayam geprek bensu, proses hukum yang berlangsung, dampak finansial dan reputasi bagi Ruben Onsu, serta pengaruhnya terhadap PT ayam geprek Beni Sujono. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pentingnya pendaftaran merek dagang dan strategi untuk memecahkan sengketa di masa depan, serta dampak kasus ini terhadap kepercayaan konsumen dan industri kuliner khususnya ayam geprek. Oke, Untuk selanjutnya masuk peraturan ke dan eh, Oke, untuk peraturan dan landasan hukum yang terkait, pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. UU ini menjadi dasar utama yang mengatur perlindungan merek di Indonesia, termasuk pendaftaran, penggunaan, dan penyelesaian sengketa merek. Beberapa pasal yang relevan adalah: pertama, pasal 1 ayat 1, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi seseorang atau badan hukum. Kedua, pasal 3, hak atas merek diperoleh berdasarkan pendaftaran. Yang ketiga, pasal 21 ayat 1, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Yang keempat adalah pasal 83, pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang menggunakan merek tersebut tanpa izin untuk memperoleh ganti rugi atau menghentikan penggunaan merek tersebut. Eh, untuk yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang pendaftaran merek elektronik. Peraturan ini mengatur mekanisme dan prosedur pendaftaran merek secara daring untuk memastikan kecepatan dan transparansi dalam perlindungan hak atas merek. Dalam kasus ini, proses pendaftaran merek oleh Beni Sujono dan Ruben Onsu menjadi titik penting dalam menentukan pihak yang berhak atas penggunaan nama bensu. Untuk yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini memberikan pedoman teknis terkait pendaftaran merek, termasuk persyaratan, proses pemeriksaan, dan upaya hukum dalam hal terjadi keberatan atas merek yang didaftarkan. Dalam kasus ini, proses keberatan terhadap merek ayam geprek bensu oleh kedua belah pihak merujuk pada aturan ini. Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kasus sengketa M. Geprek Bensu, Mahkamah Agung menjadi institusi terakhir yang memberikan keputusan final. Putusan Mahkamah Agung menetapkan bahwa Beni Sujono memiliki hak atas merek ayam geprek bensu berdasarkan pendaftaran yang sah. Menurut landasan hukum, Mahkamah Agung merujuk pada prinsip first to file, di mana pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak hukum atas merek tersebut, sesuai pasal 3 UU nomor 20 tahun 2016.
Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyesuaian Sengketa atau AAPS. Dalam sengketa merek dagang, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau mediasi, sebagaimana diatur dalam UU ini. Namun dalam kasus M. Geprek Bensu, sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung. Next. Selanjutnya ada peraturan tentang pelindungan konsumen. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana sengketa merek juga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen terkait keaslian dan kualitas produk. UU ini mengatur agar pelaku usaha tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada aspek hukum hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya. Sengketa seperti ini juga dapat berkaitan dengan kekayaan intelektual lainnya, seperti desain logo atau kemasan produk. Tentang UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berisikan dalam hal ada elemen desain atau simbol yang digunakan pendaftaran hak cipta atas elemen tersebut. Oke, untuk selanjutnya dampak sengketa terhadap pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada kerugian finansial, di mana proses hukum yang memakan waktu yang cukup lama membuat pihak yang tergugat untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk biaya pengacara dan pengolahan kasus. Yang kedua ada gangguan operasional, keraguan yang ditimbulkan selama proses hukum berdampak pada kegiatan operasi perusahaan. Dan yang ketiga reputasi yang rusak. Sengketa mereka yang menjadi perhatian publik dapat menimbulkan citra yang buruk. Meskipun PT Ayam Geprek Beni Sujono akhirnya memenangkan kasus, citra perusahaan mereka menjadi buruk sehingga pelanggan dapat mempertanyakan kredibilitas bisnis, terutama ketika nama yang disengketakan menjadi bagian utama dari nama merek. Oke, selanjutnya untuk kronologi dari kasus sengketa ini jadi sengketa dari merek dagang Geprek Bensu diawali dengan sudah terdaftarnya merek dengan nama Bensu sebelum Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu, mendaftarkannya merek dagang itu. Nyatanya merek Bensu sudah didaftarkan sebelumnya oleh Jesse Handalin pada tahun 2015, sebelum terbentuknya bisnis ayam geprek milik Ruben Onsu. Sang adik, Jordi, mencoba mengambil proses hukum dengan klaim nama Bensu yang identik dengan kakaknya, yaitu Ruben Onsu. Namun gugatan hukum mereka terhadap Jesse Handalin berakhir draw atau tidak dimenangkan siapapun. Alhasil, Jordi sampai ingin membeli merek dagang tersebut dengan biaya sebesar 4 miliar rupiah. Namun tetap tidak membuahkan kesepakatan yang diinginkan juga dari kedua belah pihak. Dan pada saat itu, merek Bensu yang didaftarkan Jesse Handalin juga tidak mewakili bisnis apapun yang berjalan. Belum selesai masalah sengketa dari pihak Jesse Handalin, konflik menjadi meluas ketika pihak yang bernama Beni Sujono, yang awalnya merupakan partner bisnis dari Ayam Geprek Bensu sejak 2015, mengklaim bahwa nama Bensu diambil dari namanya. Ruben Onsu mengoperasikan bisnis Geprek Bensu dari 2017, setelah sebelumnya menjadi duta promosi untuk Ayam Geprek Bensu. Perubahan yang terjadi membuat konflik di antara kedua belah pihak. Ruben Onsu menggugat Beni Sujono secara hukum dengan mengklaim bahwa ialah pemilik sah dari nama Bensu. Pada tahun 2018, Pengadilan Niaga memutuskan untuk memenangkan PT Ayam Geprek Beni Sujono sebagai pemilik sah dari merek Ayam Geprek Bensu. Hakim juga memutuskan bahwa Ruben Onsu harus menghapus mereknya dari daftar merek resmi. Pada tahun 2020, Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi hasilnya tetap ditolak. Hal ini menjadikan Ruben Onsu kehilangan kepemilikan sepenuhnya atas merek dagang Bensu. Hal ini dikarenakan memang posisi Ruben Onsu sebagai pemilik merek dagang sudah lemah karena dia bukan yang pertama kali mendaftarkan merek dagang Bensu. Pada tahun 2022, PT Ayam Geprek Beni Sujono menggugat balik Ruben Onsu sebesar 100 miliar rupiah karena dianggap sudah mencemarkan nama baiknya, serta tidak mematuhi keputusan pengadilan sebelumnya. Mereka juga menuntut DJKI
karena dianggap sudah melakukan kekeliruan dalam penghapusan merek yang sudah dimenangkan oleh Beni Sujono. Jadi dalam prinsip first to file dalam pendaftaran merek ini, ya yang di Indonesia ini prinsip first to file ini diberikan hak merek pada pihak yang pertama kali mendaftarkannya ke DJKI. Nah, pada kasus Beni Sujono dan Ruben Onsu ini terkait merek Bensu, mereka menerapkan prinsip first to file di mana Beni Sujono ini memenangkan kasus ini karena secara resmi lebih dahulu mendaftarkan mereknya sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek adalah syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Jadi prinsip first to file ini mencerminkan tujuan hukum merek, yaitu ada kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan untuk mendorong inovasi dengan konsep keadilan formal yang berlaku sama untuk semua pihak. Nah, dari sini kasus Bensu dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha betapa pentingnya mendaftarkan merek sejak awal untuk mendapatkan perlindungan hukum merek dan menghindari sengketa hukum. Oke, next. Next slide. Oke, berikut adalah analisis keputusan dari Mahkamah Agung. Yang pertama terkait atas hak atas merek berdasarkan UU merek. Di sini ditemui di pasal 3 bahwa hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran prinsip first to file. Dan di sini Beni Sujono adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Kemudian terkait perlindungan hukum pemilik merek ditemukan pada pasal 83 ayat 1, di mana pemilik merek terdaftar berhak menggugat pihak yang menggunakan merek tanpa izin. Dan Beni Sujono melindungi mereknya dari penggunaan ilegal oleh Ruben Onsu. Kemudian hal ketiga adalah kemiripan nama merek, di mana pasal 21 ayat 1 huruf A, pendaftaran merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dan di sini nama Bensu dinilai mirip sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan publik. Dan yang terakhir adalah asas itikat baik dalam pendaftaran merek. Di sini pasal 21 ayat 3 dikatakan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikat baik, di mana MA menilai pendaftaran oleh Ruben Onsu tidak beritikat baik. Oke, kemudian dari MA itu memutuskan bahwa merek ayam geprek Bensu milik Beni Sujono sah secara hukum. Ruben Onsu dinyatakan melanggar hak merek tersebut. Nah, apa sih dampak keputusannya? Dampak keputusannya itu adalah Beni Sujono berhak menggunakan nama ayam geprek Bensu. Kemudian Ruben Onsu dilarang menggunakan merek serupa untuk bisnisnya tersebut. Tentunya dari permasalahan ini memunculkan implikasi bagi pelaku UMKM. Dari kasus ini memunculkan dua hal, yaitu ada implikasi positif dan juga implikasi negatif. Implikasi positif atau maksudnya akibat dari kasus ini bagi pelaku UMKM adalah pelaku UMKM semakin waspada dan semakin menyadari terhadap haki, yaitu sebelum membuka bisnisnya atau UMKM-nya, mereka akan melakukan riset terlebih dahulu terhadap nama produk, nama merek, bentuk serta warna logo, dan bentuk dan desain kemasannya. Lalu dampak negatifnya atau akibat negatifnya bagi pelaku UMKM adalah pelaku UMKM menjadi terbatas dan terhambat ruang gerak dalam inovasi saat membangun bisnisnya, karena merasa tidak aman atau takut mengalami permasalahan yang serupa.
Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Dapat disimpulkan dari semua ini bahwa Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik sah merek Ayam Geprek Bensu karena pendaftarannya lebih dahulu dibandingkan merek Ruben Onsu. Dan kesimpulan yang kedua yang bisa didapat adalah penggunaan nama Bensu oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen terkait asal produk. Dan yang ketiga adalah dampaknya yaitu yang pertama kerugian finansial di mana biaya tinggi untuk pengacara dan juga proses hukum. Dampak kedua yaitu gangguan operasional di mana ketidakpastian selama proses hukum memengaruhi mitra bisnis, investor dan juga pelanggan. Dan yang terakhir akan berdampak kepada reputasi yang rusak di mana publisitas negatif dapat mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap bisnisnya. Oke, yang berikutnya dari kasus sengketa merek dagang Ayam Geprek Bensu antara Ruben Onsu dan juga Beni Sujono memberikan beberapa pembelajaran penting mengenai perlindungan merek dan juga hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama, pendaftaran merek yang sah sesuai dengan prinsip first to file yang menjadi langkah awal yang krusial untuk memperoleh hak hukum atas merek seperti yang terjadi dalam kasus ini di mana meskipun Ruben Onsu telah lebih dahulu menggunakan nama tersebut, tetapi hak atas merek tetap diberikan kepada Beni Sujono yang telah mendaftarkan terlebih dahulu. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang prosedur pendaftaran merek yang transparan, serta perlindungan terhadap konsumen yang dapat terganggu akibat kebingungan terkait dengan keaslian merek. Dan dampak dari sengketa ini baik dari pihak yang tergugat maupun bagi industri secara keseluruhan mencakup kerugian finansial, kegangguan operasional, serta kerusakan reputasi yang bisa mempengaruhi kredibilitas mereka di mata publik. Bagi pelaku UMKM, sengketa ini memberikan pembelajaran untuk lebih waspada terhadap hak kekayaan intelektual, terutama dalam riset dan juga pendaftaran merek yang tepat, tetapi juga bisa menimbulkan ketakutan atau rasa terbatas dalam berinovasi di pasar. Jadi secara keseluruhan, kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya pengelolaan merek yang hati-hati dan juga secara strategi pencegahan sengketa yang efektif baik untuk perusahaan besar maupun pelaku usaha kecil dan juga menengah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.